Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang Deddy Corbuzier yang kemudian yang bersangkutan melakukan pamit atau kemudian melalui channel YouTube-nya ia berpamitan kepada publik bahwa ia tidak akan menggunakan media sosial atau tidak akan menggunakan sosmed baik melalui podcast maupun melalui media WhatsApp. Tentu ini menjadi pertanyaan publik, kenapa kemudian Deddy Corbuzier meninggalkan podcast dan media sosial? Apakah ini hanya bersifat sementara ataukah justru yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier ini merupakan keputusan yang sangat mengejutkan, seperti halnya ketika ia kemudian meninggalkan profesi awalnya, yakni sebagai pesulap. Tentu terdapat dugaan yang sangat liar oleh publik, kenapa kemudian Deddy Corbuzier itu memutuskan untuk kemudian meninggalkan media sosial, karena yang kita tahu Deddy Corbuzier itu merupakan konten kreator yang sangat berpengaruh di Indonesia, yang tentu kehadirannya selalu ditunggu oleh kalangan masyarakat. Bahkan yang bersangkutan merupakan konten kreator yang bertengger di puncak tiga besar, yakni bersama Raffi Ahmad dan juga Baim Wong. Baik, saya akan menelaahnya kira-kira kenapa kemudian Deddy Corbuzier melakukan penghentian terhadap podcast dan media sosial lainnya. Baiklah, kita bahas secara bersama-sama melalui media saya, melalui analisis pakar atau angkar. Yang pertama, tentu bisa jadi kemudian Deddy Corbuzier dinyatakan positif terkait dengan COVID-19. Tentu mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada Deddy Corbuzier, hanya saja kemudian kemungkinan tersebut itu sangat dimungkinkan karena saya kira yang bersangkutan adalah orang yang sangat aktif sekali, yang kemudian sering melakukan pertemuan-pertemuan atau melakukan aktivitas terkait kerja-kerjanya yang kemudian mengharuskan melakukan pertemuan dengan banyak orang. Untuk itu saya kira bukan tidak mungkin kemudian apabila menghilangnya Deddy Corbuzier dari media sosial, itu bisa jadi kemudian karena yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19. Yang kedua, apakah kemudian ada erat kaitannya dengan somasi yang kemudian dikirimkan oleh organisasi atau kelompok orang yang peduli terhadap ODGJ? Tentu hal ini bisa juga terjadi karena bisa jadi kemudian pihak pemberi somasi itu kemudian masih melakukan upaya hukum terkait dengan postingan yang kemudian menimbulkan keresahan oleh kalangan yang peduli terhadap ODGJ. Tentu hal ini semoga tidak terjadi, karena saya kira Deddy Corbuzier sudah melakukan langkah-langkah yang sudah tepat, yakni dengan men-take down atau menghapus terhadap postingan yang mengundang reaksi dari para pecinta atau pengamat ODGJ, sehingga kemudian hal tersebut menurut saya bagian dari langkah yang kemudian sangat tepat yang sudah diambil oleh Deddy Corbuzier. Yang ketiga, tentu bisa jadi kemudian kenapa Deddy Corbuzier mengambil langkah untuk kemudian tidak lagi bermedsos ria. Tentu bisa jadi channel Deddy Corbuzier itu kemudian mendapatkan peringatan dari YouTube, sehingga kemudian ia tidak dapat melakukan postingan kembali, atau bahkan terdapat limited access yang kemudian dilakukan oleh pihak YouTube terkait dengan adanya postingan-postingan yang sangat kontroversial, salah satunya terkait dengan ODGJ. Untuk itu saya kira bukan tidak mungkin kemudian channel dari Deddy Corbuzier itu diberikan peringatan oleh pihak YouTube, sehingga kemudian Deddy Corbuzier terdapat limited access dalam hal melakukan aktivitas media sosialnya, yang kita tahu yang bersangkutan sangat aktif kemudian di media YouTube. Untuk itu saya kira bukan tidak mungkin hal ini bisa terjadi terkait dengan hengkangnya Deddy Corbuzier
dari media sosial yang kemudian diumumkan melalui postingannya. Yang keempat, bisa jadi apa yang sering diucapkan oleh Deddy Corbuzier itu benar-benar terjadi, yakni terkait dengan adanya dolar kuning atau pemberian dolar kuning oleh media YouTube terhadap postingan-postingan yang kemudian diposting oleh Deddy Corbuzier. Untuk itu, bukan tidak mungkin kemudian ini juga bisa terjadi kepada Deddy Corbuzier, karena saya kira banyak juga kemudian postingan-postingan yang diunggah oleh Deddy Corbuzier itu justru mengundang reaksi dan perdebatan publik, sehingga kemudian bukan tidak mungkin pihak YouTube untuk kemudian memberikan dolar kuning kepada podcast Deddy Corbuzier. Yang kelima, bisa jadi kemudian apa yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier itu hanyalah mencari sensasi saja, sehingga kemudian dengan tidak adanya podcast yang diunggah oleh Deddy Corbuzier tentu kemudian menimbulkan rasa simpati publik, rasa kangen publik terhadap postingan-postingan yang semestinya dilakukan oleh Deddy Corbuzier, sehingga kemudian apabila Deddy Corbuzier melakukan posting terhadap channel YouTube-nya, maka bukan tidak mungkin kemudian akan lebih menarik simpati publik, sehingga kemudian Deddy Corbuzier dapat lebih menarik simpati terhadap apa yang akan diposting oleh yang bersangkutan di podcast channel YouTube Deddy Corbuzier. Yang keenam, bisa jadi kemudian kenapa Deddy Corbuzier mengambil langkah untuk tidak lagi bermedia sosial, maka tentu anggapan publik juga mengaitkan dengan adanya persoalan keluarga. Tentu mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada Deddy Corbuzier, karena saya kira publik masih sangat mengharapkan terhadap adanya konten-konten yang selama ini selalu ditunggu, sehingga mudah-mudahan inisiatif untuk tidak bermedsos dari Deddy Corbuzier itu tidak karena kemudian terdapat persoalan atau problem keluarga yang kemudian dapat menghambat terhadap yang bersangkutan untuk kemudian bermedsos ria. Yang ketujuh, bisa jadi kemudian yang bersangkutan atau Deddy Corbuzier itu merasa tidak lagi strategis terhadap media YouTube yang setidaknya sudah 3 tahun kemudian digelutinya, sehingga kemudian yang bersangkutan berpikir untuk kemudian hengkang dari media sosial, utamanya terkait dengan podcast Deddy Corbuzier. Tentu hal ini sekali lagi sangat tidak diharapkan oleh publik, karena saya kira channel Deddy Corbuzier ini masih tetap ditunggu kehadirannya, atau bahkan selalu dinanti-nantikan oleh publik, sehingga kemudian apabila Deddy Corbuzier mengambil langkah untuk pensiun terhadap konten-konten yang selalu ditunggu oleh masyarakat luas, sehingga menurut saya kebijakan tersebut sangat kurang bijak, atau bahkan juga dapat merugikan bagi subscriber maupun pecinta Deddy Corbuzier. Yang kedelapan, apakah kemudian Deddy Corbuzier itu justru kena tegur oleh pemerintah, sehingga kemudian ia tidak lagi memposting terkait dengan adanya podcast yang sering kali kemudian menyinggung pihak pemerintah, sehingga Deddy Corbuzier mengambil langkah untuk istirahat sementara terhadap adanya teguran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap podcast-podcastnya yang kemudian mengundang kontroversi. Saya kira ini juga bisa terjadi, meskipun saya berharap apabila hal tersebut terjadi, maka tentu langkah yang diambil oleh Deddy Corbuzier dengan tidak lagi beraktivitas di media sosial, maka tentu hal itu bukanlah jalan yang menurut saya paling tepat, karena saya kira kehadiran dari Deddy Corbuzier itu tentu dapat memberikan pengalaman-pengalaman terbaik, atau bahkan mencerahkan terhadap disinformasi publik, sehingga melalui channel Deddy Corbuzier itu sangat bermanfaat bagi publik, sehingga kemudian langkah yang diambil oleh Deddy Corbuzier
Itu saya kira merupakan langkah yang semestinya secepatnya dianulir, sehingga kemudian yang bersangkutan dapat lagi memberikan informasi-informasi terbaik, informasi-informasi yang bermanfaat, sehingga publik tercerahkan melalui sajian-sajian yang kemudian disajikan melalui podcast Deddy Corbuzier, sehingga publik akan semakin cerdas di tengah banyaknya hoax dan berita-berita yang kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkan. Inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.